Halo Sobat Spoiler, balik lagi sama gua Dika. Dan di video kali ini, gua akan bawain alur film The Martian yang dirilis pada tahun 2015. Nah, film ini kurang lebih menceritakan tentang kisah seorang astronot yang ditinggalkan oleh timnya di planet Mars. Sebelum lanjut ke alur filmnya, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. Nah, di awal film diperlihatkan kondisi planet Mars di daerah Asidalia Planitia. Di sana, tim Ares-3 NASA sedang melakukan misi yakni meneliti sampel tanah di Mars. Nah, for your information, hari di planet Mars disebut dengan Sol, dan satu hari di planet Mars adalah 24 jam, 39 menit, dan 35 detik waktu di bumi. Lantas, pada Sol 18, sistem mendeteksi ada badai besar yang mengarah ke hab tim Ares-3. Melissa sebagai komandan memerintahkan untuk membatalkan misi dan segera kembali ke roket. Malangnya, seorang astronot yang bernama Mark Whitney terhempas oleh sebuah antena. Teman-temannya pun mencoba untuk mencarinya, tetapi itu tidak membuahkan hasil sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan Mark dan menganggapnya telah gugur. Lalu keesokan harinya setelah badai selesai, terlihat hab tim Ares-3 telah hancur berantakan dan ternyata Mark Whitney masih hidup. Tetapi perutnya tertusuk sebuah antena. Lantas, Mark kembali ke hab untuk menyembuhkan dirinya. Kemudian, Mark mulai mendokumentasikan semua kegiatannya semenjak ditinggalkan timnya. Yang menjadi masalah Mark saat ini ialah bagaimana caranya ia bertahan hidup di Mars sampai tim NASA datang untuk menjemputnya, yakni selama 4 tahun pada saat peluncuran tim Ares-4. Sementara, stok oksigen, makanan, dan air sangat terbatas. Lalu, Mark mengumpulkan semua jatah makanan milik timnya untuk dikonsumsi dirinya. Sehingga, ia mengetahui kalau stok makanan yang ia miliki hanya untuk 400 Sol. Namun, Mark tidak putus asa. Ia mulai membersihkan panel surya dan merapikan habnya. Ia juga mencoba untuk menanam kentang di dalam hab untuk menambah stok makanannya dengan menggunakan tanah Mars dan kotoran tim Ares-3 sebagai pupuk. Untuk masalah air, Mark membuat air dengan cara mengekstrak hidrogen dari hidrazin dan membakarnya bersama oksigen. Ia juga menggunakan barang milik temannya yang terbuat dari kayu untuk membuat api. Namun, Mark lupa memperhitungkan kandungan oksigennya sehingga itu menimbulkan sedikit ledakan. Lalu di percobaan kedua, Mark telah melakukan perhitungan dengan benar. Ia juga memakai baju pelindung untuk berjaga-jaga. Dan percobaan ini pun berhasil cuy. Mark telah sukses menciptakan air untuk tumbuhan kentangnya. Lantas di Sol 54, tanaman kentang milik Mark mulai tumbuh cuy. Sementara itu di bumi, NASA memberikan penghargaan untuk Mark yang dianggap telah gugur, bersamaan dengan hari pemakamannya. Kemudian, direktur dari misi planet Mars yaitu Vincent Kapoor meminta salah satu petugas satelit komunikasi untuk melihat kondisi hab dari satelit. Ternyata, ia menemukan perubahan letak pada rover. Itu menandakan kalau Mark masih hidup cuy. Lantas, dia melaporkan ini kepada pimpinannya dan Vincent. Namun, Vincent merahasiakan hal ini kepada tim Ares-3 dan yang lain. Nah, kembali lagi ke Mark. Di sana, ia sedang berencana untuk pergi ke tempat pendaratan tim Ares-4 yang berada di kawasan Schiaparelli yang berjarak 3.200 km dari tempatnya saat ini. Masalahnya, rover hanya dapat menempuh jarak 35 km saja, dan setelah itu baterainya akan habis. Selain itu, cadangan makanan yang dibawa Mark harus cukup, karena diperkirakan perjalanan ini akan ditempuh dengan waktu kurang lebih 50 hari. Mark kemudian memodifikasi rovernya tersebut dengan cara menggabungkan beberapa baterai dari rover yang lain. Tetapi masalah tidak sampai di situ, karena saat malam hari, suhu di planet Mars sangatlah dingin, dan untuk membuatnya tetap hangat, ia harus menyalakan pemanas. Tetapi, dengan menyalakan pemanas, daya baterai rover akan cepat habis. Kemudian, ia memiliki ide untuk menggunakan radio stop thermoelectric generator untuk digunakan sebagai pemanas tanpa daya baterai. Namun, alat ini juga memiliki resiko karena alat ini bisa meledak dan menewaskan dirinya. Di bumi, Vincent tengah mengumumkan bahwa Mark itu masih hidup. Kemudian, pimpinan NASA pun memerintahkan tim Jet Propulsion Laboratory untuk mengirimkan bahan makanan kepada Whitney. Nah, waktu terus berjalan. Pada Sol 79, Mark sudah dapat memanen kentang yang ia tanam.
Lantas, Mark merenung sambil memenangi peta planet Mars. Lantas, ia teringat sesuatu. Keesokan harinya, ia pun pergi ke suatu tempat untuk mencari sebuah benda yang bernama Pathfinder. Alat ini adalah alat untuk mengambil gambar dan langsung terkoneksi ke bumi, sehingga ia bisa memberikan kabar ke bumi bahwa ia masih hidup. Mark memberi kode heksadesimal, kemudian dikirimkan ke bumi yang berisi pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Dan ternyata, Pathfinder itu merespon dan bergerak ke arah yes. Itu berarti Mark telah berhasil berkomunikasi dengan tim NASA. Lantas, Mark memodifikasi rovernya untuk dapat digabungkan dengan Pathfinder sehingga ia dapat berkomunikasi langsung dengan NASA melalui teks. Nah, setelah berkomunikasi dengan tim NASA, Mark merasa sedikit kecewa karena tim NASA tidak menginfokan ke tim Ares 3 bahwa Mark masih hidup. Nah, di Sol 134, Mark mengalami musibah, yakni hab tempatnya menanam kentang tiba-tiba meledak. Dan udara dingin yang ada di planet Mars pun masuk, sehingga itu membuat semua tanaman kentangnya mati. Kejadian itu membuat Mark kehabisan bahan makanan. Ia pun harus mengecilkan porsi makanannya dengan hanya makan 3 hari sekali cuy. Nah, di scene lain, NASA tengah meluncurkan roket untuk membawa makanan untuk Mark. Namun saat peluncuran, roket ini mengalami masalah saat menembus atmosfer bumi. Kemudian roket tersebut meledak. Nah, berita ini juga didengar oleh petinggi Cina National Space. Lantas mereka menawarkan bantuan alat pendorong yang telah teruji untuk NASA. Ditambah lagi, seorang staf astrodinamika yang bernama Rich menemukan ide yang sangat cemerlang untuk menyelamatkan Mark. Idenya ini sangat sederhana, yaitu memerintahkan tim Ares 3 yang berada di Hermes untuk mengitari bumi dan menjemput Tiansheng yang diluncurkan ke arahnya untuk membawa suplai makanan. Kemudian, tim Ares 3 kembali ke Mars untuk menjemput Mark. Lalu, mereka kembali ke bumi. Nah, mereka pun memperhitungkan hal ini. Ternyata, rencana ini memiliki kemungkinan besar berhasil. Tetapi, semua ini belum mendapat persetujuan dari Direktur NASA. Nah, saat Hermes mendekat di bumi, tim Ares 3 mendapatkan pesan rahasia yang berisi rencana penyelamatan Mark. Lantas, Melissa selaku komandan menjelaskan ke timnya tentang semua kemungkinan yang akan terjadi jika misi ini gagal, dan akan membuat mereka tewas. Lalu, Melissa meminta pendapat semua timnya. Nah, semua timnya menyetujui rencana itu cuy. Di sisi lain, Mark juga sudah mendapatkan informasi itu. Lalu, ia memodifikasi rovernya dengan menambahkan panel surya agar baterai rovernya tetap terisi. Karena, ia harus menempuh perjalanan jauh untuk pergi ke tempat peluncuran. Sementara itu, NASA juga sudah menyetujui rencana itu dan langsung merencanakan peluncuran Tiansheng. Tetapi masih ada masalah lagi cuy, yakni gravitasi di Mars yang sangat tinggi. Dan roket yang akan digunakan tidak memiliki roket tambahan. Nah, satu-satunya cara agar roket bisa menembus orbit Mars yaitu dengan melepas atap, jendela, kemudian kursi penumpang dan beberapa komponen berat yang lainnya. Kemudian, bagian yang dilepas harus ditutup rapat dengan menggunakan terpal. Nantinya, roket ini akan dikendalikan oleh tim Ares 3. Tiba di suatu hari, Tiansheng telah diluncurkan dan berhasil ditangkap oleh Hermes. Lalu, tim Ares 3 pun berangkat ke Mars. Kemudian, pada Sol 461, diperlihatkan kondisi Mark yang sangat kurus dan brewok. Hari ini adalah hari terakhir Mark di Heb. Lalu, ia langsung berangkat ke tempat peluncuran. Pada Sol 538, Mark sudah sampai di tempat peluncuran. Ia kemudian mulai membongkar komponen roket sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Bruce. Pada Sol 560, Hermes berhasil mendekati Mars. Misi penyelamatan ini disiarkan secara langsung di channel TV internasional dan disaksikan oleh semua orang. Kemudian, pada Sol 561, peluncuran pun berlangsung. Namun saat meluncur ke atas, terpal yang menutupi roket tiba-tiba terlepas dan membuat Mark pingsan karena pengaruh dari tekanan gravitasi yang berbeda saat meluncur. Tapi tak lama kemudian Mark pun sadar dan membuat semua orang bahagia. Tetapi ternyata jarak Mark masih terlalu jauh dari Hermes. Kemudian, Mark memiliki ide untuk melubangi baju astronotnya dan dijadikan pendorong seperti layaknya Iron Man.
Nah, ide Mark ini juga membuat Melissa memiliki ide yang sangat cemerlang, yakni meledakkan salah satu vehicular airlock untuk mendorong Hermes mendekati Mars. Tentunya, ini tidak akan disetujui oleh tim NASA. Lalu, Melissa mematikan radio komunikasi sembari meminta keputusan timnya. Setelah itu, barulah ia menjelaskan ke NASA tentang rencana ini. Kemudian, mereka melakukan tugasnya masing-masing, cuy. Di sini, Vogel diperintahkan untuk membuat bom dari campuran gula, oksigen cair, dan amoniak. Tak lama kemudian, bom itu pun meledak. Tetapi jarak Hermes masih cukup jauh dengan Mark. Sehingga, Melissa mencoba menjemput Mark dengan mesin pendorong dan tali pengait. Namun, jaraknya juga masih kurang, cuy. Lantas, Mark nekat memakai teknik RNN-nya. Untungnya, Mark berhasil meraih tali pengait Melissa. Dan semua orang pun bersorak karena penyelamatan Mark telah sukses. Lalu, tim Ares 3 pun kembali ke bumi dengan selamat. Nah, di akhir film diperlihatkan bahwa Mark telah menjadi seorang instruktur di sekolah astronot milik NASA. Sementara itu, timnya yang lain telah pensiun, kecuali Rick Martinez. Ia telah mendapatkan lisensinya kembali dan bergabung pada misi tim Ares 5. Jadi, itu adalah akhir dari film The Martian. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.